Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Haudan Raffi dengan nomor induk mahasiswa 13011131313. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 181 untuk mata kuliah Wawasan Global TIK, akan menjelaskan progres pembuatan mini project sebagai tugas besar mata kuliah ini. Jadi, pada tugas kali ini kami akan membuat sebuah website yang berisikan tentang info-info seputar pandemi yang sedang melanda di dunia ini, yaitu COVID-19. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja mulai. Oke, jadi hal pertama yang kita butuhkan adalah mendownload code editor. Ya, di sini kami akan menggunakan Visual Studio Code sebagai code editornya. Ada banyak sebenarnya code editor yang lain, ada Atom, ada Sublime, dan lain sebagainya. Tapi yang kami pilih saat ini adalah Visual Studio Code. Nah, setelah kita mendownload Visual Studio Code-nya, kita akan langsung membuka Visual Studio Code-nya. Nah, kira-kira seperti ini tampilan awal dari Visual Studio Code-nya. Kemudian hal yang akan kita lakukan adalah membuat folder baru. Ya, folder yang kita sebut saja InfoCov ya, karena memang itu nama websitenya, InfoCov19. Nah, di folder ini kita akan membuat dua file dan satu folder lagi. Kita buat file namanya index.html. File inilah yang akan berisi body, badan, yang strukturalnya dari website ini. Kemudian yang kedua adalah file CSS-nya. Kita sebut dengan style.css. Kita sebut style.css. Nah, di file CSS ini kita akan membuat coding bagaimana website kita akan tampilannya akan seperti apa, positionnya, kemudian warnanya, bahkan ada beberapa efek-efek kecil yang akan kita coding di CSS ini. Jadi intinya kita akan menggunakan dua bahasa pemrograman di sini, yaitu HTML dan CSS, dengan bantuan Visual Studio Code sebagai code editornya tentunya. Oke, karena ini adalah laporan progres mini project yang sebelumnya kami sudah membuat, jadi kita akan langsung saja. Kelupaan. Kita akan membuat satu folder baru lagi namanya image atau img atau terserah kalian, yang akan berisi gambar-gambar yang akan jadi resource dari yang akan kita masukkan ke dalam websitenya. Oke, setelah itu ini semua sudah selesai. Nah, kemudian saya akan memperlihatkan. Oke, nah ini adalah codingan yang telah kami buat seminggu yang lalu. Jadi di sini ada index.html dan style CSS. Kemudian ada image ya, ini ada background dan sebagainya. Oke. Jadi di sini di HTML-nya kita ada beberapa part, ada beberapa bagian. Yang pertama ada header, kemudian ada home-nya, kemudian ada menu stay at home. Kita sebut dengan hashtag di rumah di sini, menu barnya. Kemudian ada gejala, kemudian ada pencegahan, dan ada tracking sebenarnya. Hanya saja di bagian tracking ini untuk progres minggu ini belum kami kerjakan, jadi belum dapat kami tampilkan. Semoga minggu depan sudah tercapai untuk trackingnya.
Nah, kemudian di file CSS-nya akan seperti ini ya. Ada ukuran font, kemudian ada warna, kita akan menggunakan crimson sebagai salah satu warnanya. Kemudian ada beberapa transisi juga di situ. Nah, oke, kemudian kita akan menampilkan si websitenya. Sudah tidak sabar kan? Jadi untuk websitenya, nah, jadi begini. Untuk website InfoCoV19 ini ada beberapa menu. Ada home, kemudian ada hashtag di rumah, kemudian ada gejala, kemudian ada pencegahan, dan ada tracking yang ya belum terrealisasi untuk minggu ini. Jadi ini adalah namanya ya, untuk fungsionalitasnya sudah bisa berjalan dengan baik sih. Sudah, jika kita misalkan kita klik hashtag di rumah, nah dia akan berpindah ke halaman yang berisikan mengapa penting Anda tetap di rumah. Di sini kami menjelaskan hal-hal penting mengapa kita harus stay at home di masa pandemi seperti ini. Kemudian jika kita klik gejala, nah ada penjelasan tentang gejala-gejala umum ketika kita terjangkit virus COVID-19. Kemudian ada pencegahan. Di sini ada ya beberapa langkah-langkah pencegahan lah preventif COVID-19 dan menggunakan masker, membersihkan tangan, cek suhu tubuh, jaga jarak aman. Untuk saat ini baru itu saja progresnya. Oh ya, kalau kita klik home ya, nah dia akan ke home. Begitu pula jika kita mengklik nama websitenya InfoCoV, nah dia akan kembali ke home. Nah kemudian ada beberapa fitur-fitur kecil yang kami tambahkan di sini. Misalkan seperti kan bisa kita lihat di bagian menu barnya ini tidak ada warna backgroundnya, jadi dia menyatu dengan background gambar virus COVID-nya. Akan tetapi jika kita scroll ke bawah, nah dia akan berubah menjadi warna abu-abu gitu. Kemudian ini jika kita membukanya di laptop atau komputer ya. Nah, bagaimana jika kita membukanya di tablet atau di handphone, mobile gitu? Nah, maka tampilannya kurang lebih kan seperti ini. Ini adalah tampilan ketika kita ada di handphone. Ya. Jadi ada stay in, stay safe. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kemana perginya menu barnya? Nah, menu barnya ada di sini, guys. Nah, di sini. Jadi di sini kami menambahkan beberapa detail kecil juga. Misal kita akan mengarahkan kursor kita ke menu home. Nah, di sini kami menggunakan yang namanya hover, sehingga jika kita dekatkan kursor kita, nah si tulisan home-nya akan berubah menjadi berwarna merah. Dan jika kita perhatikan dengan baik, di belakangnya ada tulisan home di background-nya. Dan jika kita pindah ke hashtag di rumah, nah background-nya juga berubah menjadi hashtag di rumah. Begitu pula dengan gejala, pencegahan, dan tracking. Kemudian jika kita menggunakan tablet mode gitu ya, nah seperti ini. Ya, oke, baik. Mungkin itu saja untuk minggu progress mini project pada minggu ke-14 ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.